Nah, penyuka kuliner Indonesia, kita sudah berada di Warkol, warung jengkol. Saya tadi berangkat, saya pikir di sini menunya hanya jengkol-jengkol saja. Ternyata begitu nyampe depan, ada tulisannya ikan bakar dan ada gambar-gambar kopi juga. Berarti kayaknya ini bisa buat tempat nongkrong ya. Namanya aja jengkol, tapi ternyata dalamnya tidak hanya jengkol. Ayo kita lihat ke dalam menunya apa aja. Ini pantunnya lucu banget. Nasi uduk ikan tongkol. Selamat datang di warung jengkol. Boleh duduk asal hati tidak dongkol. Nyok, cobain kita punya menu jengkol. Kalau ngomongin nyok-nyok, kayaknya ini menunya Betawi. Kayaknya sih. Tapi di sini juga kelihatan kan ada kopi-kopian ya. Dan nih kita ngintip nih. ini ternyata ada nih jengkol-jengkolnya nih. Ada jengkol rica, jengkol rendang, jengkol balado dan semur jengkol. Wih, kayaknya yang udah hobi jengkol itu udah ngiler nih, yang hobi jengkol. Tapi yang nggak suka jengkol, apaan sih jengkol itu, ya kan? Karena nggak banyak orang tahu tentang jengkol ya. Nanti kita akan bincang-bincang dengan ownernya juga dan apakah laku gitu kok. Ini warungnya gede banget loh. Yuk kita lihat yuk. Nah, kita udah ketemu sama ownernya Warkol warung jengkol ya, Mbak Lina ya. Nina. Oh, Mbak Nina. Aduh maaf, tadi udah kenalan sebentar apa ya, Mbak Nina. Lengkapnya siapa nih Mbak Nina? Mbak Nina Agustina. Mbak Nina Agustina. Asli mana nih Mbak? Aslinya sih orang Jowo, asli Jawa. Tapi tadi aku lihat pantun tadi kayaknya Betawi gitu ya, jengkolnya ya. Karena gini biar nyambung gitu sama tema jengkolnya gitu ya. Kan gitu. paling enak tuh jengkol itu dimakan sama dengan nasi uduk. Di Solo itu ada jengkol, ada pohon jengkol. Ada, sebetulnya di setiap Indonesia itu banyak ada jengkol semuanya. Di luar negeri pun ada, di Malaysia, di Inggris ada, tapi namanya tuh ada yang jering. Aku gitu. pernah ke Myanmar sama Bu Dubes dititipin jengkol, jadi aku bawain jengkol ke sana. Kalau petai banyak di sana, kalau Ya, jengkol nggak ada. Sebetulnya di sana ada, tapi memang namanya itu tidak jengkol. Oke, mungkin ya. Tapi memang orang Indonesia lah yang membudidayakan ya jengkol ini. Jadi memang orang Indonesia yang suka mengolah makanan jengkol ini gitu. Jadi sebenarnya Mbak Lina ini bukan daerah jengkol ya kalau di Solo ya sebenarnya. Iya. Secara khas makanan ya. Tapi kenapa kok mau ngangkat jengkol ini Mbak? Kebetulan sih memang saya sendiri lagi tuh ke rumah salah satu saudara ya, lagi tuh pas Lebaran. Di situ ada makanan ketupat. Nah, ketupat itu biasanya Di Jakarta apa di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Kebetulan di situ ketupatnya itu ada makanan jengkolnya gitu. Jadi waktu saya coba, ternyata dicampur enak. di kuah ketupat sayur atau ketupat terpisah sayur gitu. atau terpisah Kan jengkolnya itu. Campur kayak kan orang biasa pakai rendang daging, Ada ini juga rendang. ada rendang jengkol gitu loh. Jadi bisa dibikin balado. Jadi loh kok tambah enak ya makan ketupat pakai jengkol gitu. Jadi ketupat sayur ditambah tadi kayak balado jengkol gitu dicampurkan di situ. Betul. Oke. Itu tahun berapa tuh maksudnya kan mulai mengenal nih jengkol nih Mbak? Mulai mengenalnya sih sebetulnya itu tahun 2017. 2016. Terus jadi ide. Terus kepikiran gitu. Jengkol ini sulit sekali ditemuin gitu kan di restoran-restoran gitu. Jadi kenapa nggak ada yang angkat ya jengkol ini? Kalau di warteg banyak Mbak? Iya, kenapa nggak ada? Tapi maksudnya kan ternyata tuh banyak banget masyarakat Indonesia itu suka jengkol. Tetapi mereka kesulitan makan bersama teman-teman dengan nyaman gitu lah. Akhirnya kami mencetuskan lah ide tersebut. Oh iya ya, kenapa kan sekarang udah banyak tuh ada Indomie naik kelas. Nah, jadi intinya adalah jengkol ini juga bisa naik kelas loh gitu. Oh jadi temanya ini mau ngangkat jengkol yang tadinya mungkin hanya ada banyak di warteg, tapi jadi di restoran kelas menengah ke atas lah ya. Iya betul. Jadi orang bisa nyaman ya, bisa makan jengkol gitu.
Nah, warkol sendiri, ini segmennya siapa, Mbak? Anggaplah orang kalau kita makan berempat lah di sini, itu konsumsinya kurang lebih rata-rata habis berapa? Kan dari situ kan nanti ketahuan ya segmennya kira-kira orang menengah atau rata-rata sih segmen kita sih ibu-ibu ya pasti ya, ibu-ibu gitu. Itu rata-rata di umur 15 tahun ke atas sih mereka udah suka jengkol sih. Oh, jadi banyak yang ABG juga? Banyak. Oh iya tuh, kita lihat ada banyak ABG juga. Tapi kalau anak-anak masih belum ngerti ya, karena anak-anak itu kan mereka gimana orang tuanya memberikan makanannya aja gitu. Tapi kalau mereka udah tahu menikmatin, banyak yang suka juga jengkol. Jadi secara usia ya agak muda diterima. bisa masuk. Nah, secara harga, Mbak? Harga sendiri kita satu porsi sendiri itu 21.000 yang paling kecil. Ada yang 21.000. Tapi secara rata-rata orang mengkonsumsi, artinya itu kan kita nyiapin nih porsi paling murahnya 20.000-an, 21.000. Belum minum. Belum minum. Sama minum berarti bisa 30.000-an kali. Iya, jadi setiap orang bisa makan nasi, perjengkol, atau dengan hidangan seperti ini, perkedel jagung. Ada perkedel gitu. jagungnya. Jadi mereka bisa bisa makannya nggak cuma jengkol doang. Oke. Tapi kan aku lihat tadi ada menunya itu ikan bakar juga. Iya. Nah, itu di kisaran berapa? Gimana? Harganya gimana tuh kalau ikan bakar? Kalau ikan bakar kita tergantung gram-gram ya. Karena kan jenis ikannya sendiri juga nggak sama gitu loh. Jadi per gram. Jadi kita dari harga 15.000 per gramnya sampai 25. Jadi ikan apa aja yang di? Kita ada ikan kue, ada ikan kerapu, ikan kuro. Itu ikan kuro ini tanpa tulang, terus ikan barona. Nah, bumbunya ini boleh lihat menunya nggak? Makanya biar lebih ini ya. Iya, boleh. Nah. Oh, ini dia. Nah, bumbunya ini macam-macam. Ini fotonya Mbak Nina. Kayaknya sih pengen gitu, tapi biar ada diganti-ganti berbeda lah, biar samar-samar. Nah, ini ikan kuro. Ini bumbunya tuh rica-rica. Ada rica-rica, ada dabu-dabu gitu lah, ada dabu. Jadi malah menu ikan bakarnya banyak ya? Iya. Ada udang ya segala ya. Selera Nusantara. Nah, kalau dari sisi jengkol berarti ada berapa macam? Nih, ada jengkol, ada bermacam-macam. Ada Jengkol ada cabai hijau, jengkol rendang jengkol, semur jengkol, jengkol mercon, berarti pasti pedas nih ya. Jengkol rica kecil, jengkol balado, jengkol apa ini 300 gram. Jadi kita juga di frozen apa gimana? Bukan. Jengkol 300 gram, 500 gram kadang-kadang mereka ada pengen bawa pulang juga. Mentah? Enggak, matang. Oh. Jengkolnya itu di packing. Jengkolnya di packing seperti frozen food juga. Seperti frozen food tapi ini fresh sebenarnya. Iya, fresh dimasak. Kita bisa request juga tanpa bumbunya dipisah. Jadi itu bisa awet di freezer. Itu pasti sekitar lama. kalau 1 bulan. 3 bulan bisa lah ya. Kalau di suhu dingin itu bisa seminggu lah ya. Oke. Gitu. Jadi orang bisa di microwave diangetin lagi. Mereka beli bawa ke rumah. Kalau mau makan ambil aja secukupnya, tinggal dipanasin. Jadi ada orang kalau jualan rendang itu juga per kilo, ini juga iya, jengkol juga per bisa. kilo. Ini gila guys, 500 gram 120.000. Tapi ini sudah berbumbu ya, dan pasti ada penyusutan ya Mbak ya, bukan yang jengkol mentah. Kalau jengkol mentah kan lebih berat gitu kan ya. 120.000 udah kayak daging ya. 1 kilo itu sebetulnya. Oh, 1 kilo apa 500 gram? 1 kilo. 1 kilo, ya 1 kilo 120.000 ya kan. Ini bukan sembarang jengkol, nanti kita cobain kayak gimana. Jengkol tuh sudah kayak daging sekarang Iya, harganya, kayak daging, apalagi kalau iya. lagi lebaran ya. Wah, itu jengkol. Kalau sekarang juga lagi naik nih jengkolnya. Ini netizen yang di Kalimantan, apa yang di Sumatera, sini bang, main ke sini. Di sini 20.000 nih sekilo udah aku masakin. Udah nggak pakai repot bau-baunya ya. Ini di Jakarta ya beda ya, dan ini di restoran ya. Oke Mbak Nin. Aduh, ini kayaknya Bisa dicemil-cemil. ini kayaknya apa itu jagungnya ini kayaknya keras banget. Ini salah satu favorit kita Favorit juga. Iya nih. Tuh. Wih. Salah satu favorit kita juga selain. Jadi orang biasa makan jengkol dengan nasi anget pakai perkedel jagung, boleh pakai sayur. Aku cobain dulu ya. Bismillah.
Ini ada tepung rotinya. Maizena ya. Maizena. Jadi diolah khusus. Ini jagung muda, fresh, manis, ya. Jadi nggak yang kan ada model yang diulek ya. Ada. Terus ini ada Daun bawang. Bukan, ini daun. Oh, Ya, daun ada bawang ya, seledri. bukan. Oh ya, aku pikir tadi ini daun apa? Yang buat lalap itu. Selada. Bukan apa? Yang buat Kemangi. lalapan kemangi. Kalau kemangi uang di ikan Oh, biasanya. bukan. Ya, ini bukan. Kita ada juga gulai kepala kakap, biasanya ada kemangi biar ngilangin bau amisnya. Ini gurih sama tepung maizenanya nih makin mentul-mentul. Apalagi pakai nasi anget ya, jengkol. Berarti aku mesti nyobain jengkolnya dong, Mm-mm. sama ikan bakar. Dan dijamin banget ya jengkol di sini tuh nggak bau gitu. Waktu kan orang takut tuh banyak kan tuh habis makan jengkol bau nih mulut saya, nanti ketemu orang jadi takut gitu. Itu kan. tipsnya kenapa, Mbak? Kita ada khusus. Ada Jadi, proses. ada proses khusus. Jadi kayak misalnya diramu Direndam. dengan bumbu-bumbu rempah-rempah dulu gitu sehingga baunya itu tidak menyengat. Gitu. Jadi ada rempah yang dicampurkan itu Jadi jadinya kan memang enak ya? sedikit berbeda di sini. Orang kalau datang makan jengkol tanpa takut bau, empuk dan tanpa takut bau. Jadi kan udah enak ya, mereka udah makan tapi mereka nggak takut. Takutnya kan berhalapan gini habis itu makan jengkol, wah bau. Oke, berarti nggak Abdul ini sambil kita ini kali ya, pesan kali ya. Jadi nanti Boleh. sambil kita ngobrol nanti kita lanjutin, kita pesan apa, jengkol apa yang paling enak, apa balado atau Balado, jengkol? rendang. Salah satu aja, Mbak. Balado aja, Balado aja. Oke. Pedas nggak balado? Balado tuh nggak terlalu pedas, yang pedas banget rica. Iya. Suka pedas apa nggak mas? Aku sedang sih. Oh sedang, kalau sedang balado aja. Balado aja. Oke. Karena kita nanti coba. ikannya kan udah pedas rica. Oke, sambil pesan Mbak Nina nanti kita akan lanjutkan, ya kan? Ini antara lokasi, segmen, dan omsetnya tercapai apa enggak? Gimana pengembangan warung ini ke depan ya? Tunggu sesaat lagi. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita mau cobain dulu. Ini sudah disuguhin jengkol-jengkol. Buat kalian yang suka jengkol, mari kita nikmati. Bukan buat yang belum suka jengkol, siapa tahu dengan melihat saya makan atau lihat beberapa menu ini, Anda menjadi suka jengkol. Oke, ini di depan saya sudah disiapkan, ada semur jengkol, ini ada rendang jengkol. Jadi seperti rendang daging, tapi ini pakai jengkol. Ini balado, dan ini adalah rica-rica. Saya mau cobain yang di depan saya dulu ya. Ini semur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bumbu semurnya mantep banget. Tekstur jengkolnya ya kenyal, masih ada pahitnya tapi tidak ada baunya. Kalau teman-teman tahu dari pohon jengkol itu kalau direbus biasa itu jengkolnya tuh bau-bau gimana gitu ya. Sekarang kita coba yang pedesnya nih, rica ya. Ini kalau rica ini khas Maluku biasanya. Oh kok Maluku, mana? Manado ya. Ini bumbunya top-top semua. Jengkolnya sama lah, yang penting nggak bau. Saya coba mengambil biar berasa nih bumbu rendangnya. Ricanya Pedas. rasanya di belakang. Mirip seperti rendang daging. Ini berarti yang balado ya.
Mesti dicampur nasi. Udah kena pedes nih. Ini sama ikan baronang dua rasa. Ini rasa apa ini? Dabu-dabu ya Mbak ya? Rica dan Ini rica-rica. Sama? Parape. Parape. Ini khas mana nih kalau parape? Makassar. Daun salam. Kita campur aja deh. Wow. Ikan baronangnya mesti dicobain dulu nih. Sayur. Cocok banget ini, jadi semua makanannya enak di sini. Seger banget. Ini masih fresh ini sayurnya. Mantap ini Mbak Nina. Ini sering dibikin acara juga Mbak di sini Mbak? Arisan-arisan gitu ya? Banyak ibu-ibu yang bikin arisan karena kebetulan memang kita dekat-dekat sekolah juga. Jadi memang mereka suka arisan, acara ulang tahun di sini juga gitu. Kebetulan memang ibu-ibu senang banget ya makan makanan ini nih. Makanan-makanan cita rasa Nusantara. Omset gimana omset? Omset menjelang COVID ini pasti semua terdampaki ya, karena tapi sebelum COVID kemarin happy nggak? Masih belum target, tapi kan karena kita masih baru jalan 3 tahun ya gitu, jadi boleh ya, tahu nggak targetnya berapa tuh? 1 miliar sebulan? pengennya ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin ya. Semoga dari seperti ini teman-teman bisa juga berkunjung sehingga memenuhi restoran kami, sehingga target yang dicapai tepat. Jadi ini namanya warung jengkol, tapi makanannya tidak hanya jengkol ya? Iya. Takutnya ada orang yang salah sangka juga ya kalau nge-brandingnya nggak pas ya? Pertama-tama tuh kita makanya warkol, ikan bakar dan jengkol. Jadi nggak sekedar hanya jengkol aja gitu. Jadi bagi temen-temen yang memang bawa anak gitu, mereka pengen mau makan dengan keluarganya gitu, mereka nggak hanya mencoba jengkol aja, tapi mereka bisa menikmati bersama. Ibunya bisa makan jengkol, bapaknya bisa makan ikan, anaknya bisa makan kapasitas yang berapa lain. Mbak kalau dibuat acara gitu? Bisa kan di sini? Kapasitas kurang lebih 100 ya, 100 pack. Tapi 100 pack itu biasanya pack banget gitu. Jadi ya 100 kursi ya berarti Iya, ya? 100 kursi ya. Parkiran mobil lumayan luas ya di sini ya? Bisa luas, 10 mobil? 10 mobil sih. Gitu. Ini di daerah Rawamangun ya, jadi dekat. Ini persis di seberangnya markasnya Rumah Makan Padang Sederhana ya? Betul. Kebetulan memang di sini restoran sederhana yang pertama. Gitu. Jadi memang karena memang di situ udah Padang gitu, jadi kita menghadirkan cita rasa Nusantara yang lain gitu. Jadi ini dekat sekolahan, ada SMA di Ponegoro, ada komplek Al-Azhar ya, Rawamangun ya, Al-Azhar Rawamangun ya. Mbak Nina, aduh, terima kasih nih kita udah diterima mampir di sini. Terima kasih juga sudah menikmati, sudah mampir di warung jengkol. Ya. Semoga bisa mampir lagi ke depannya. Ya, terima kasih ini sambil kita melanjutkan bincang-bincang, mungkin sambil sama kru Kubis TV kita makan bareng-bareng. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan. Ikuti terus liputan Kubis TV yang akan datang. Ini kekenyangan tadi apa itu? Udah habis. Es campur. Satu mangkok sambil ngobrol, baru kita nyobain makanannya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.